Tapi kan statement pemerintah, Bung, ini bagian daripada ikhtiar pemerintah untuk bisa peduli terhadap Palestina. Peduli Palestina itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah lakukan langkah diplomatik yang jelas. Ya, ini mungkin yang dikatakan sebagai langkah diplomatik karena akan berjuang dari dalam begitu. Dari dalam bagaimana kalau kita melihat sama dengan kita masuk ke sarang penyamun, kemudian kita ikuti dia, kita tunduk dalam aturan dia. Tapi mengapa bicara ini selalu Palestina? Ada apa di Palestina sebetulnya? Yang paling penting adalah adanya Zionis di sana. Israel. Israel itu. Berarti ini demi kepentingan Israel. Demi kepentingan Israel. Amerika itu melakukan apapun nampak sekarang ini demi dukungannya untuk Israel. Termasuk persoalan kepada Iran ini kan. Ini persoalan dengan Israel. Bung Wahyudi Al-Maroki, Ya, Direktur Pamong Institute. benar. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda seringkali mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk terhadap keputusan bergabungnya pemerintah saat ini dengan BOP. Ya. Memangnya apa yang salah terkait dengan hal itu, Bung? Ya, sebelum saya jawab salah benarnya, mengkritik kepada pemerintah itu sebenarnya bukan hak, tapi kewajiban sebagai seorang warga negara kepada negaranya atau pemimpinnya, dijamin oleh konstitusi. Kedua, dalam konteks agama itu wajib juga dilakukan oleh seorang muslim yang beragama Islam. Dia wajib untuk melakukan muhasabah lil hukam. Jadi mengoreksi penguasa itu bukan hak dalam Islam, tetapi dia kewajiban. Oleh karena kalau ada kebijakan, ada keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau rejim yang berkuasa itu tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan Islam, maka selaku muslim dia wajib untuk melakukan koreksi atau kritik atau menasihatinya. Kenapa harus sesuai dengan Islam? Kenapa standarnya Islam? Sementara negeri ini kan bukan diatur oleh sistem Islam atau pemerintahan yang menggunakan aturan Islam. Betul, kita ini kan ada di dua aturan yang sekaligus melekat pada diri kita. Sebagai seorang Islam terikat dengan aturan Islam, sebagai seorang warga negara di Indonesia juga terikat dengan konstitusi aturan negara. Di aturan negara kita punya hak untuk mengkritik, menyampaikan pendapat, boleh dijamin undang-undang, dijamin oleh konstitusi. Sebagai muslim, kita punya kewajiban agama yang memerintahkan kalau lihat kemungkaran, lihat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Islam, maka dia bukan hanya haknya, tapi wajib. Oleh karena kita selamat mengikuti aturan negara, tapi harus selamat juga mengikuti aturan agama, menjalankan kewajiban itu. Oke, Bung, balik ke pertanyaan awalnya. Kenapa Anda termasuk orang yang mengkritik atau tidak setuju terhadap bergabungnya negeri ini dengan board office? Ya, saya punya dua background di situ. Background sebagai seorang yang pernah belajar pemerintahan dari tahun 92 di STPDN, kemudian ke Institut Ilmu Pemerintahan, ke Magister Ilmu Pemerintahan, dan seterusnya. Sebagai itu saya memandang bahwa kebijakan ini tidak tepat. Jadi kebijakan mengikuti atau bergabung dengan board office buatan, kita tahu sosok yang memang kontroversial, bahkan sangat kita bilang sangat membuat kekacauan dunia, yaitu Donald Trump. Ya, Donald Trump. Jadi dia bicara perdamaian, kemudian kita ikut di dalamnya dan dia jadi legalisasi buat dia gitu. Sementara dalam konstitusi kita, background saya memandang bahwa dalam konstitusi itu kita justru harus melakukan politik bebas aktif. Kedua, memang harus membebaskan dunia ini dari penjajahan, tidak boleh ada penjajahan. Sementara yang jadi objek BOP tadi itu adalah objek penjajahan di bumi Palestina yang harus dilegalkan, yang harus diakui genosida itu tidak ada masalah.
diakui bahwa Israel sebagai negara Zionis itu benar melakukan genosida di situ. Tapi kan statement pemerintah, Bung, ini bagian daripada ikhtiar pemerintah untuk bisa peduli terhadap Palestina. Peduli Palestina itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah lakukan langkah diplomatik yang jelas. Ya, ini mungkin yang dikatakan sebagai langkah diplomatik karena akan berjuang dari dalam begitu. Dari dalam bagaimana kalau kita bisa melihat sama dengan kita masuk ke sarang penyamun, kemudian kita ikuti dia, kita tunduk dalam aturan dia. Ya, kalau kita mau melakukan langkah bahwa ini harus dilakukan langkah perubahan, mungkin kita bisa merujuk bagaimana yang dilakukan oleh Indonesia di awal kemerdekaan dulu. Mengundang negara-negara Asia, Afrika, bikin konferensi Asia Afrika. Nah, itu langkah politik mungkin itu yang lebih tepat, bukan malah bergabung dengan yang dibuat oleh penjajah, yang dibuat oleh para pengkhianat, para perampok ini. Ini kan sama dengan kita menceburkan diri bergabung kepada mereka yang jelas-jelas kelakuannya adalah melakukan penjajahan, genosida, perampokan, dan seterusnya. Bagaimana mungkin Donald Trump habis melakukan kejahatan dengan menculik Presiden Maduro, lalu bicara perdamaian, kita mau berdamai, lalu bicara dengan Palestina, dia Israel terus menyerang sampai hari ini. Mana bukti perdamaiannya? Kemudian kita bergabung di situ malah jadi legalitas bagi Amerika bahwa negara Muslim yang sangat besar sudah mendukung perdamaian yang dilakukan oleh langkah Trump, padahal bom terus meledak di Palestina, pembunuhan terus terjadi, tanah di Palestina terus dikuasai. Inikah yang disebut dengan ikut memikirkan Palestina untuk mengusir penjajahnya? Ya, jadi menurut Anda badan ini justru adalah bentuk sarana untuk memuluskan obsesinya Amerika begitu. Melegalisasi. Nah, itu yang paling penting, melegalkan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Israel tidak melakukan sendiri. Dengan tujuan apa tuh, Bang? Dengan tujuan apa? Membersihkan orang-orang Palestina, membersihkan dan melakukan genosida di Palestina, menguasai tanah mereka, merampas tanah mereka. Tapi kalau rangkaian serangan yang dilakukan 7 negara sebelumnya, sebelum kemudian akhirnya Iran yang belakangan ini, erat kaitannya sama penguasaan minyak di wilayah tengah, baik itu letak geopolitik, geostrategisnya, geopolitiknya, kemudian hasil-hasil buminya. Ya, kita bisa lihat Somalia, Syria, ada serangan-serangan Venezuela terakhir kemarin kan, kemudian sekarang Iran. Jadi beberapa pengamat menyatakan bahwa ini sebatas obsesi yang dikaitkan dengan kekuasaan, kapital saja begitu. Watak negara kapitalis imperialis itu sama. Dia menguasai negeri. Kalau belum bisa dikuasai, dia ambil kekayaannya. Kalau belum bisa dikuasai, dia ambil tekanan politiknya. Dan kalau itu sudah dilakukan, terakhir dikuasai seluruhnya. Nah, kalau kita lihat nih, Palestina sudah langkah sampai dikuasai tanahnya. Kekayaannya sudah pasti diambil. Kalau ada tadi negara-negara yang lain itu karena eksistensi negaranya masih kuat, maka ditekan negaranya untuk diambil kekayaannya. Ada negara yang melawan, ada yang tidak. Nah, Indonesia saya lihat tidak melawan. Tetapi sumber-sumber kekayaan alam boleh diambil. Maka kita bisa melihat negeri yang begitu kaya ini, hampir seluruh resource kekayaan alam negeri ini tidak kita gunakan sebesar-besaran untuk kemakmuran rakyat. Tapi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat negara yang mengambil itu, negara lain. Saya bisa buktikan itu, minyak diambil oleh siapa, emas di Papua diambil oleh siapa yang menikmati. Saya ini dari Papua, dari Timika. Bagaimana mungkin jalan dari Agimuga, jalan darat ke Agimuga kecamatan ke kabupaten ibu kota itu, termasuk ke Hola, ke Hoya, ke Jila, tidak ada jalan darat, tetapi emas diambil terus. Sekian lama bergabung situ, sekedar membangun jalan darat dari kecamatan ke kabupaten tidak ada, tidak bisa. Padahal emasnya begitu banyak diambil. Itu menunjukkan apa? Bahwa kekayaan alam terus diambil, rakyat negerinya tidak diurus atau tidak menikmati kekayaan alam itu. Hampir sama dengan Indonesia secara keseluruhan. Hampir semua kekayaan alam kita ini, coba siapa yang menikmati hari ini? Nah, ini yang dikategorikan kalau menurut saya, ada negeri yang dia melawan, artinya bisa jadi sampai terjadi perlawanan yang berat terhadap Amerika maupun negara-negara kapitalis penjajah itu. Ada yang menyerahkan sehingga tidak terjadi begitu perlawanan. Nah, ini yang saya lihat terjadi di dunia Arab maupun di negeri kaum muslimin lainnya. Oke, kenapa selalu bicara tentang Palestina? Karena bentukan BOP juga bicara tentang Palestina, serangan atau penangkapan atau persekusi lebih tepat yang terjadi dengan Nicolas Maduro Moros kemarin Venezuela adalah karena ada dukungan dengan Palestina juga atau kelompok Hamas sebagai jalur distribusi pendanaannya begitu, dan langkah-langkah ini sangat erat kaitannya dengan Palestina. Tapi mengapa bicara ini
selalu Palestina. Ada apa di Palestina sebetulnya? Yang paling penting adalah adanya Zionis di sana. Israel. Israel itu. Berarti ini demi kepentingan Israel. Demi kepentingan Israel. Amerika tuh melakukan apapun nampak sekarang ini demi dukungannya untuk Israel. Termasuk persoalan kepada Iran ini kan. Ini persoalan untuk dengan Israel. Dan kita tahu bahwa Israel itu dia mendapatkan tanah Palestina itu tidak dengan mudah. Tahun awal Theodor Herzl pendiri negara Zionis itu datang dulu ketika belum ada tanahnya, datang ke Khalifah Utsmani Sultan Abdul Hamid II, meminta tanah itu, bahkan menawarkan harga dan ingin membelinya. Kenapa dia datang ke Khilafah Utsmaniyah atau ke Khalifah Turki Utsmani waktu itu? Karena dia tahu Palestina waktu itu dijaga oleh Khalifah. Hari ini dia nggak perlu lagi membayar itu dan membeli tanah karena sudah tidak ada yang menjaga. Dia sudah menempati. Sekarang tinggal memperluas. Khalifahnya nggak ada. Dan negara-negara lain itu tidak seperti Khalifah. Dia ikut saja. Seperti hari ini, tinggal disuruh mendukung. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga eksistensi negara Zionis Israel itu hari ini semakin kuat dan semakin melebar. Menghegemoni, bahkan menarik negara-negara lain untuk mendukung dia. Bahkan dia menarik negara-negara besar seperti Amerika dan yang lainnya yang mau dia lobby untuk mendukung kebijakan dan kejahatan dia di bumi Palestina itu. Karena memang tanah merampas dari awal. Tapi negara kecil seperti Israel kenapa bisa sangat mempengaruhi negara adidaya seperti Amerika? Prosesnya enggak sebentar. Iya, karena dia kan melakukan lobby-lobby dan langkah-langkah yang panjang. Sejak berdirinya dan rencana itu, dia sudah melobi. Lobby awal yang saya tadi bilang, sekedar mendapatkan tanah, dia sudah melobi dulu. Khilafah Turki Utsmani ketika itu, Turki Utsmani menjadi khalifah yang sangat kuat sebelum 1924 diruntuhkan itu kan. Sangat kuat, sehingga dia mau nggak mau izin ke sana. Dan memang waktu itu jawabannya sangat tegas. Tanah Palestina itu tanah milik kaum muslimin sedunia, sehingga tidak mungkin diberikan, dibayarkan, atau dibeli. Dan sehingga kalau mau mendapatkan tanah itu nunggu tidak ada khalifah dulu. Nah, gitu posisinya. Jadi hari ini tidak ada khalifah, mereka bisa mengambil. Kemudian setelah mengambil, mereka perluas. Bagaimana perluas? Ternyata mereka sudah melakukan lobby-lobby sejak lama itu, bukan hanya kepada Turki Utsmani, kepada Inggris, kepada Amerika, kepada yang lainnya. Sehingga lobby yang begitu lama itu sudah mengakar dan sekarang membuahkan kekuatan sehingga lobbynya makin berdampak. Termasuk terakhir BOP ini, strategi bagian daripada lobby-lobby itu. Lobby-lobby yang menyeret negara-negara lain untuk melegalisasi kelakuan perampasan tanah ini. Itu BOP. Dengan kedok perdamaian. Nah, perdamaian ini perspektif Yahudi atau Israel tadi adalah Palestina tidak melawan, itu damai. Negara-negara lain tidak mempersoalkan perampasan tanah atau penjajahan itu damai namanya. Amerika menganggap bahwa kalau misalnya ada yang melawan supaya tidak terjadi peluasan tanah itu dirampas itu dianggap tidak damai. Tapi menariknya ketika bicara veto satu negara dan ketua seumur hidup satu orang, ini kan bentuk otoritarianisme sepertinya. Tapi mengapa negara-negara yang lain itu tetap mau bergabung? Bagaimana menurut Anda itu? Ada negara-negara yang tidak mau, bahkan juga melakukan perlawanan. Tapi negara-negara yang sudah ditekan, kan sudah dilakukan lobby-lobby awal. Ditekan dengan jalur lain gitu maksudnya. Termasuk jalur ekonomi. Nah, kita tahu lah Indonesia kan ditekan dengan jalur ekonomi sehingga ada namanya ART itu, agreement untuk reciprocal trade itu. Bahwa kita masuk pajak dan seterusnya, termasuk kita masuk ke Amerika harus dapat pajak sekian, terus sebaliknya terus dievaluasi dan itu dilakukan bertahap gitu. Di bertahap itu ada langkah-langkah yang panjang yang mereka lakukan untuk melakukan penanganan, termasuk faktor ekonomi lainnya tadi. Dan di negara-negara lain berjalan itu, bukan hanya Indonesia. Itulah jadi mereka menggunakan faktor politik dan ekonomi untuk melakukan tekanan kepada rejim tertentu. Mungkin bahkan kalau model rejimnya seperti Maduro itu tidak mempan dengan ekonomi, tidak mempan dengan politik, culik. Nah, itu kan model yang dilakukan tuh. Nah, saya pikir hampir semua negara ini membaca itu sehingga mereka mengukur nih, wah kalau kita melawan terlalu keras, ujung-ujungnya bernasib seperti Maduro. Nah, inilah yang saya lihat kelakuan ini yang harusnya negara-negara lain itu punya kesadaran bersama bahwa tidak boleh sendiri-sendiri, harus bersatu gitu. Kalau bersatu baru bisa berhadapan dengan penjahat dunia internasional ini, yaitu Amerika dan Israel itu. Nah, saya pikir kalau semua negara bergabung, saya pikir itu akan menjadi kekuatan sendiri. Negara bergabung maksudnya seperti gagasan Islamic NATO begitu? Ya, kalau kita bilang mungkin kalau NATO, Islamic NATO itu kan dalam konteks kepentingan sesaat.
Yang paling ditakutkan Amerika itu kalau kepentingannya seperti yang dominan dunia pernah dipimpin oleh Khilafah Turki Utsmani itu. Itu yang paling ditakutkan oleh Amerika. Dan kalau hanya sekedar fakta pertahanan, kerjasama dengan sifatnya temporer, itu kan mudah digoyang dengan negosiasi dan kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, saya pikir itu tetap ada operasi-operasi Amerika untuk melakukan itu. Ini menarik. Anda singgung tadi berarti Amerika dengan sekutunya atau Israel sangat mengkhawatirkan kembalinya masa kejayaan Islam seperti masa kekhilafahan begitu. Iya, kita kan bisa tahu ya, Amerika itu lewat Rand Corporation, lembaga kajian Amerika, riset Amerika yang begitu terkenal itu, kan merekomendasikan salah satunya adalah waspada terhadap the new caliphate atau kehadiran khalifah yang baru. Di antara ada kehadiran Pax Americano maupun ekonomi Cina dan India yang begitu kuat, tetapi satu catatan penting yaitu berdirinya khilafah yang baru, itu yang mereka khawatirkan. Jadi di antara pertarungan itu mereka punya catatan itu, dan di antara kekuatan yang mereka sangat khawatirkan itu adalah ya tadi the new caliphate itu. Berarti ini bukan sekadar cuma kapitalisme dong. Bukan. Berarti ini ideologi. Yes. Bicara mempertahankan ideologi atau lebih. Sebenarnya bukan hanya ideologi kapitalisme yang dipertahankan, ini hegemoni yang sedang dinikmati. Jadi kalaulah misalnya berganti kepada ideologi komunisme, sama juga ketika mereka menganggap bahwa komunisme sedang dinikmati, atau kalau tidak komunisme, kapitalisme. Dunia ini sekarang hanya disuguhkan dua kekuatan ideologi dunia yang kalau tidak kapitalis lari ke komunisme. Padahal ada satu ideologi yang mereka sembunyikan, yang mereka sangat takuti, yang pernah eksis di muka bumi, yaitu ideologi Islam. Dengan sistem politik dan pemerintahnya adalah sistem khalifat itu. Dan itu yang sudah eksis ratusan tahun, dan itu menjadi batu sandungan besar. Mereka khawatir sekali itu menjadi kekuatan sendiri. Bung Rocky, apakah ini juga dorongan yang kemudian akhirnya memicu perang Amerika-Iran sekarang ini? Ya, Amerika sangat tahu bahwa negara-negara Muslim itu punya potensi untuk bersatu karena dia punya modal satu, yaitu keimanan Islam. Ini kalau disentuh sentimennya Islam menguat, kemudian mereka punya persatuan yang terus bangun, tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan yang sama, pemahaman yang sama bahwa Islam harus bersatu. Ini menjadi persoalan serius buat negara-negara Barat. Negara-negara kapitalis yang sedang menikmati perampokan kekayaan alam di negeri-negeri Muslim hari ini. Nah, kalau mereka punya kesadaran itu, ini berat. Sehingga mereka harus menjaga ini supaya terjadi negara-negara yang sudah dipecah belah seperti ini, harus tetap terpecah belah dan lemah. Dan inilah mereka harus melakukan langkah terus, baik secara politik, opini yang harus dikembangkan, termasuk juga melakukan langkah-langkah diplomatik, termasuk mereka menekan dengan berbagai kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Kepentingan politik itu begini, misalnya kalau suatu negara itu yang mau berkuasa si A, maka dia dukung supaya dia punya jalur kekuatan yang terus terikat. Ekonominya bagaimana? Ditekanlah kalau memang dia diganggu, kalau dia memang agak miring-miring dikit, dikasih surplus kalau dia memang patuh. Ini kan strategi yang sudah dilakukan selama ini oleh negara Amerika dengan stick and carrot-nya. Artinya kalau yang dia patuh, dikasih wortel, dikasih ekonomi yang enak. Kalau dia agak keras, ya dikasih tongkat. Kalau dipukul, kalau memang sangat keras sekali seperti Maduro, culik aja. Itu kan yang dilakukan hari ini. Dan itu seperti Saddam Hussein, kita pernah lihat, seperti Gaddafi. Dan pola yang sama. Pola yang sama. Terakhir kan Iran. Kalau dianggap sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik, tidak bisa didorong, akhirnya main kasar dia. Dan itu yang dilakukan hari ini. Setelah Maduro diculik, dia lari ke Iran. Dan itu yang terjadi hari ini. Kalau dulu Irak dieksekusi, Gaddafi yang di Libya juga dieksekusi, itu kan karena mereka tadi tidak mau menyerahkan kekayaan alamnya begitu saja. Dia melakukan agak perlawanan, termasuk Maduro itu perlawanan. Jadi ini saya lihat ini pola penjahat internasional yang memang berkedok perdamaian, melakukan langkah-langkah politik dan ekonominya demi kepentingan mereka. Dan ini harus ada kesadaran baru bagi negara-negara yang ada hari ini untuk mulai membaca itu. Dan saya pikir sudah ada mulai banyak yang mulai membaca itu. Baik dari Iran, baik dari negara-negara Eropa mulai membaca bahwa ini Amerika udah keterlaluan.
Zionis Israel ini udah keterlaluan. Saya pikir itu menjadi kesadaran baru yang perlu dikapitalisasi terus, dipupuk terus, supaya kesadaran itu tidak hanya sekedar sadar, kemudian harus melakukan langkah kebersamaan. Tapi kesadaran masyarakat tanpa kesadaran pemerintahan ya kan percuma. Artinya keputusan-keputusan yang dilakukan, hubungan-hubungan yang ada, bergabung memihak yang mana, tetap ada di dalam keputusannya si pemerintah. Yang jadi yang saat ini mulai sadar kan masyarakat ya, ada demo-demo di Amerika sendiri. Termasuk di Eropa kan masyarakat, Amerika masyarakat. Tapi kan begini, masyarakat itu kan pemilik kekuasaan sesungguhnya. Kalau masyarakat itu mulai menyadari kesemuanya dan jadi mayoritas, maka dia akan menggulingkan sendiri penguasa yang tidak sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Faktanya Israel juga tidak bisa digulingkan. Ya, itu berarti masyarakat dalam tubuh Israel di Israel itu sebelum besar yang melakukan kesadaran itu. Walaupun kita tahu ya ada muncul ketidakpuasan masyarakat Israel dengan pemerintahannya misalnya. Tapi kan belum terakumulasi dengan besar. Kalau dia menjadi mayoritas, seperti di Indonesia kan sudah berganti berkali-kali kita dengan reformasi, dengan angkatan 66 dulu. Ketika masyarakat dan mahasiswa merasa bahwa tidak sesuai dengan keinginan mereka, rezim yang digulingkan. Dan ini bukan yang terjadi di suatu negeri, hampir semua negeri sama polanya. Ketika masyarakat mayoritas tidak setuju dengan pendapat yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa, tinggal tunggu waktu. Rezim ini makin brutal dan makin melemah, atau dia makin kuat. Semakin kuat ini juga makin tumbuh. Karena semakin kuat otoritarianisme, kesadaran masyarakat itu makin mudah dibangun. Faktanya ada gitu kan. Jadi hanya tinggal tunggu keberanian untuk melakukan langkah yang lebih nyata. Hampir semua rejim yang otoritarianisme ujungnya tumbang. Karena berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Termasuk Islam? Termasuk Islam. Karena otoritarianisme. Bahasa Anda tadi. Ya, hampir semua kan saya bilang. Tinggal kan kalau kita bilang kalau Islam itu dia runtuh, kategorinya memang sudah waktunya karena memang takdirnya begitu dan memang tadi prosesnya lari ke sana. Ketika dia sudah menuju kepada otoritarianisme, tidak mengamalkan lagi Islam dengan baik, maka umat Islam kan akan merasa tidak pas lagi gitu. Nah, hari ini yang muncul, kesadaran umat Islam itu sedang tumbuh, tapi belum mencapai akumulasi yang cukup untuk melakukan perubahan, maka biarkan dia tumbuh dengan kesadaran baru bahwa dengan dunia yang faktanya seperti ini, mau pilih mana lagi? Mau pilih solusi apa lagi? Kan gitu Mas. Berhadapan dengan Amerika yang begitu bengis, dengan Zionis Israel yang begitu sadis, dengan Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang hari ini juga berasaskan kapitalisme, yang mungkin hanya belum kesempatan untuk menjara saja, mereka mungkin tidak melakukannya. Lihat lagi di dunia timur dengan model komunismenya Cina, Rusia dan seterusnya. Pilihannya cuma kita pilih mau eksis kuat dengan gaya Amerika kapitalismenya atau mau eksis kuat seperti gaya Rusia dengan komunismenya. Tapi new sosialisme juga sedang masif di... Ya, sosialisme komunisme itu konteksnya dalam sistem yang tidak berbeda. Hampir sama, karena pola yang digunakan adalah sama, yaitu kapitalisasi itu dikecilkan dan didorong untuk penguasaan negara yang lebih kuat. Karena masyarakat umum tahunya counter dari kapitalisme adalah sosialisme komunisme. Ya. Nah, Islam itu belum dimunculkan. Saya pikir itu yang peluang baru bahwa umat Islam itu dia pilihannya jangan hanya dua. Islam kan agama, bukan sebuah ideologi. Nah, itu yang mungkin keberhasilan Barat menutupi itu. Fakta sejarah kan membuktikan Islam bukan hanya agama. Islam itu adalah dia adalah way of life. Kalau way of life itu sekaligus pengaturan ekonomi, politik dan hukum. Kalau udah itu diterapkan berarti dia ideologi basisnya kan gitu basisnya. Di Islam itu kan mengatur bukan hanya persoalan ibadah. Hari ini orang mempersempit Islam itu hanya urusan ibadah. Padahal Islam itu mengatur ekonomi Islam ada, ketatanegaraan Islam ada, pemerintahan Islam ada, kepemimpinan Islam ada, kepolitikan Islam ada, bahkan sampai ke dalam sistem pertahanan Islam juga ada. Bagaimana mengatur jihad, bagaimana mengatur pertahanan itu ada. Berarti ya urusannya Palestina juga bisa diselesaikan dengan cara Islam. Artinya dengan aturannya. Dengan konsep yang begitu lengkap. Apa yang tidak bisa mestinya? Hanya karena orang tidak mau menggunakan konsep itu saja akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Bukan jalur diplomasi yang ada sekarang ini atau dibuatnya badan perdamaian begitu? Jalur diplomasi dengan badan perdamaian tadi itu hanya untuk melegalkan.
melegalkan langkah yang dilakukan oleh penjajah yang hari ini sedang berkuasa, perampas tanah yang sedang melakukan genosida. Dengan BOP ini hanya mendapatkan legitimasi bahwa yang mereka lakukan benar. Tapi ada beberapa ulama yang menyatakan sah-sah saja karena ada perjanjian Hudaibiyah katanya. Ya, ini penting didudukkan. Perjanjian Hudaibiyah yang dicontohkan oleh Nabi itu antara Nabi selaku Rais Daulah sebagai kepala negara Madinah waktu itu. Ini saya tegaskan kembali ya. Nabi itu bukan sekedar Nabi. Dia sudah sebagai Rais Daulah di Madinah. Rais Daulah itu? Rais Daulah itu kepala negara. Presiden maksudnya? Di atas presiden, karena begini saya coba contohkan. Pemimpin? Ya, pemimpin daulah. Nah, saya ingin menegaskan nih, di Madinah itu, kalau kita kaji lebih jauh, Madinah itu adalah salah satu bentuk negara dan pemerintahan yang paling modern kali itu. Ketika 622 Masehi, Nabi itu membuat the kontrak sosial, kalau dalam teori pemerintahan sekarang itu, yang kemudian disebut dengan konstitusi. Kalau kita konstitusi, kalau di sana dibilangnya Sahifah Madinah atau Piagam Madinah, itu adalah dalam catatan sejarah saya itulah konstitusi tertulis pertama kali di dunia tahun 622. Di kala itu semua negara yang ada di dunia ini belum punya konstitusi yang tertulis. Bahkan Inggris punya Magna Carta itu baru 1600-an, artinya 600 tahun setelah Madinah. Amerika baru punya konstitusi 1779. Artinya lebih lama lagi itu, 1000 tahun lebih. Dibuat oleh Rasul atau memang sebetulnya Islam sudah ada ajarannya? Islam sudah mengajarkan. Jadi ketika Rasul mendirikan Daulah Madinah, itu kan melakukan kontrak sosial, mengikat perjanjian dengan mereka. Di dalam Piagam Madinah itu yang disebut dengan Sahifah Madinah, yang kalau kita bilang Konstitusi Madinah, itu kan salah satu pasal yang sangat krusial, pasal 42 ya, kalau kita lihat pasal itu disebutkan, apabila terjadi perselisihan di antara penduduk Madinah, maka penyelesaiannya diserahkan kepada keputusan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Artinya di situ, kalau ada perselisihan, misalnya ada satu mencuri, itu perselisihan namanya, maka keputusannya bagaimana? Lihat kepada keputusan Allah di mana? Di Al-Quran. Bagaimana saat itu keputusan yang dilakukan oleh Rais Daulah, yaitu Nabi, posisinya sebagai kepala pemerintahan, memutuskannya bagaimana? Jadi keputusannya dilihat di hukum di Al-Quran, pelaksanaannya dilakukan oleh Nabi. Dan kalau kita lihat itu kan ketika Nabi wafat itu kan mewasiatkan dua hal itu. Taraktu fikum amro ini, telah aku tinggalkan dua perkara. Tidak akan tersesat sampai selama-lamanya kalau mengikuti dua perkara itu. Apa itu? Al-Quran dan Sunnahku. Kitabullah wa sunnati Rasul. Dan itu hari ini yang tidak dipegang hari ini. Ya, artinya dia mau mengatakan bahwa konsep legislatif itu, atau konsep perjanjian, bahkan konsep pemerintahan itu sudah ada. Di dalam Islam sudah diatur secara baku. Gitu. Sudah diatur dengan detail dan rapi, bahkan tertulis. Di saat tahun 600-an itu, negara-negara itu belum ada konstitusi tertulisnya. Semua itu apa kata raja, apa kata pemimpin kala itu. Termasuk pola-pola perjanjian, hubungan diplomasi bilateral dan lain sebagainya. Termasuk perjanjian Hudaibiyah itu kan Nabi menandatanganinya. Termasuk Nabi mengirim surat-surat kepada penguasa-penguasa di berbagai negeri kala itu. Mengirim surat dan mengirim duta. Kalau bukan kepala negara nggak mungkin mengirim kepada negara yang lain kan? Nah, itu posisinya. Sudah ada konstitusi, sudah ada duta, sudah ada surat legal. Ya, kalau merujuk perjanjian Hudaibiyah sebetulnya kan kesepakatan dilakukan memang hampir mirip dengan BOP kan? Nah, bedanya begini. Perjanjian Hudaibiyah itu dilakukan antara Nabi dengan penduduk Madinah. Sengketa antara penduduk Mekah dengan Nabi, karena Nabi mau masuk, mereka nggak mau. Nah, bedanya kan dua-duanya eksis nih. Sekarang BOP itu dilakukan oleh siapa dengan siapa? Apakah oleh Palestina yang tanahnya dirampas dengan pihak yang merampas? Kan enggak. Ini pihak lain ini yang melakukannya. Siapa? Amerika dengan Indonesia masuk ke dalamnya. Enggak logis, nggak nyambung sama sekali itu. Artinya kurang tepat jika tidak dianalogikan, tidak tepat menganalogikannya karena faktanya beda. Kalau menganalogikan itu adalah konstruksinya sama, dianalogkan hanya beda tempat atau beda zaman. Kan beda yang membedakan supaya dianalogkan kedua, antara beda tempat dan beda waktu. Oke lah, beda tempat
Hudaybiyah dengan misalnya di sekarang dulu zaman Nabi dengan zaman sekarang, waktunya dulu di antara perbatasan Mekah, nah sekarang mungkin kemarin ditandatangannya di mana gitu kira-kira. Nah gitu kira-kira di BOP itu. Jadi kalau dicocokkan nggak cocok sama sekali, nggak bisa dianalogikan. Analogikan kan hal yang sama, hanya beda waktu dan tempat. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu mau dicocokkan dengan BOP tidak sama-sama sekali. Karena pihak-pihak yang bersengketa tidak ada di situ. Yang bersengketa siapa? Palestina. Tidak ada di pihak situ, nggak ada dibahas. Justru pihak lain yang ingin menguasai itu yang membuat sendiri. Tidak sama dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi saya pikir menganalogikan perjanjian Hudaybiyah dengan BOP salah alamat. Tidak cocok, tidak match. Atau menganalogikan dengan tidak analog. Nah, gitu posisinya. Baik. Bung Wahyudi Al-Maruki, Anda sebagai pengamat kebijakan. Jadi menurut Anda seharusnya bagaimana langkah pemerintahan kita sekarang ini? Kalau solusinya. Kalau kita lihat pertama ya, ini kan pemerintahan harus berdasarkan konstitusi. Itu wajar tuh. Dalam konstitusi disebutkan bahwa kita itu tidak harus menghapuskan penjajahan di muka bumi. Palestina sedang dijajah, harus dihapuskan penjajahnya. Siapa penjajah? Israel. Maka langkah kita harus apa? Kalaulah mengirim tentara, bukan di bawah Amerika yang menjajah, yang justru untuk mengamankan penjajahan. Ya, kalau mengirim penjajah mungkin kalau kita lihat ya mungkin di bawah PBB kalau mau adil. Dan PBB sedang dikudeta oleh Amerika. Nah, ini juga saya ingin dudukkan nih. Adanya BOP itu bentuk kudeta terhadap PBB. Padahal PBB Amerika sendiri yang bikin. PBB Amerika juga di situ. Tapi dia keluar dari PBB. Karena kalau dengan PBB mekanismenya lebih panjang. Ya. Nah, ini Trump ingin negara begitu. Iya, Trump ingin memveto sendiri. Ini kan kerakusan ketamakan sendiri oleh Trump, oleh Amerika. Jadi ini otoritarianisme yang lebih fatal, lebih dahsyat. Jadi kalau menurut saya lebih brutal. PBB, oleh taruhlah dia punya mekanisme, walaupun kita tidak terlalu berharap banyak dengan PBB, apalagi dengan BOP ini. Nah, coba logikanya itu. PBB aja kita tidak bisa berharap untuk menyelesaikan perdamaian Palestina atau mengusir penjajah Zionis Israel itu karena isinya negara-negara yang sudah dilobi oleh Zionis. Apalagi BOP yang jelas-jelas Trump sendiri yang berkuasa situ. Tapi ulama beberapa waktu yang lalu kan sudah dipanggil bertemu dengan presiden untuk kemudian membicarakan ini. Betul. Dipanggilnya ulama ke istana, ini sebenarnya dalam konsep Islam juga jadi masalah. Mestinya ulama itu didatangi oleh penguasa, bukan ulama yang dipanggil. Beda kan? Ini kalau dipanggil, status yang lebih tinggi yang mana? Ya, karena sebuah negara saat ini ya saya rasa presiden lebih tinggi. Nah, oleh karena itu dalam konteks ketika bahasa sudah dipanggil, maka dia menjadi posisinya under, lebih lemah. Artinya ulama nggak bisa menyampaikan pandangannya. Artinya satu arah begitu. Iya, mestinya ulama itu kewajibannya itu yakhsha ilallah, takut kepada Allah dan menasihati penguasa supaya berjalan dengan lurus. Berarti ulama yang datang kemarin memenuhi panggilan presiden nggak sepenuhnya setuju sebetulnya? Sebetulnya kita tahu bahwa banyak sebenarnya mereka tahu bahwa tidak setuju. Tapi ketika sudah dipanggil, posisinya namanya dipanggil, kemudian dijelaskan, tidak diberikan kesempatan yang seimbang. Kan kalau seimbang beda ya, berarti kan diskusi itu. Kalau ini kan posisinya berubah nih. Kalau ulama didatangi oleh penguasa atau penguasa mendatangi ulama, kan dia minta fatwa. Boleh nggak saya masuk BOP nih? Hukumnya apa nih? Kan dia minta ini, datang dia. Ya tentu karena didatangi posisinya lebih aman. Tapi kalau ini dipanggil, berarti kan disuruh melegalkan atau minta dukungan, bukan diminta pendapat. Nah ini agak berbeda nih. Maka sebenarnya dalam Islam itu mendekati pintu penguasa aja itu tidak pas itu. Bagi seorang ulama atau seorang yang alim ya. Jadi mestinya kalau yang benar itu penguasa yang mau mengambil keputusan, ya dia harus datang kepada ulama. Keputusan saya kalau mau begini itu benar nggak, sesuai dengan aturan nggak, kan gitu agama ya. Nah itu posisinya. Mestinya presiden kalau dia mau menghargai ulama, dia datang kepada ulama, nanya. Kalau dia menghargai rakyat, dia datang kepada rakyat, nanya. Mestinya begitu. Nah ini kan enggak. Justru yang dipanggil. Nah, kita lihat tuh, termasuk bukan hanya ulama, termasuk ormas-ormas atau wakil-wakil dipanggilin, dijelaskan. Akhirnya yang ada itu bukan dimintai pendapat, tapi diberi penjelasan kenapa dia masuk BOP. Jadi berbeda posisinya. Jadi kalau saya lihat di situ posisinya memang akhirnya
fungsi BOP itu meredam pandangan-pandangan gejolak di masyarakat, terutama pimpinan-pimpinan itu dipanggil kemudian dijelaskan. Ya tentu akhirnya para pimpinan ini kita tidak tahu dia berubah pandangannya sehingga tidak bersuara keras lagi. Hampir semua yang dipanggil itu yang awalnya bersuara keras kemudian berbeda suaranya setelah dipanggil. Tapi ada yang belakangan ini suara yang keras di media, Abu Janda. Itu Baik, Bung Rocky. Kerasnya beda itu kan. Baik, Bung Rocky. Ya. Kalau begitu, mungkin ada ini waktu kita juga sudah hampir habis. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan. Sebetulnya bagaimana permasalahan, solusi permasalahan yang ada sekarang. Baik itu konflik dunia ya, kita tahu dampak dari perang Amerika-Iran ini juga berdampak pada ekonomi global begitu. Dan juga skala prioritas pemerintahan dalam negeri kita yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, kepentingan-kepentingan golongan saja dan lain sebagainya. Nah ini sudah sangat complicated ya, problem-problem yang ada. Nah dalam Anda sebagai pemerhati pemerintah seharusnya bagaimana solusi yang bisa diambil gitu? Ya, kalau sekedar mengambil keputusan bisa, mengambil kebijakan bisa. Tetapi yang paling penting adalah kebijakan itu tepat atau tidak. Dia linear dengan kepentingan rakyat atau tidak, menabrak persoalan masalah atau tidak. Kebanyakan kebijakan itu diambil tidak langsung menabrak persoalan. Nah, ini yang butuh diluruskan, dikoreksi. Oleh karenanya masyarakat dia harus terus berbicara, terus menyampaikan pandangannya, terus melakukan koreksi kepada penguasa. Itu bagi masyarakat. Bagi para organisasi Islam, ormas-ormas yang lain, saya pikir mereka punya kewajiban yang lebih besar, yaitu membawa simpul suara umat. Mereka punya power yang lebih besar daripada suara individu. Nah, mereka harus sampaikan itu, bahwa organisasi kami, mewakili jamaah kami, mewakili ormas kami, harusnya dengan tegas menyampaikan apa yang menjadi suara di masyarakat. Tapi kalau dua ini sudah masuk, nah kita baru lihat lembaga formilnya. Lembaga-lembaga formil, wakil rakyat, misalnya di DPR dan seterusnya, mestinya mereka juga menyampaikan suara dan aspirasi masyarakat. Sehingga inilah yang harusnya didengar oleh pemerintah atau penguasa, sehingga penguasa mengambil kebijakan itu tidak berbeda dengan suara rakyat atau bahkan tidak menabrak kepentingan rakyat. Hari ini yang terjadi beda suara rakyat dengan suara yang diambil kebijakan. Nah itu dalam konteks ini dulu, dalam negeri. Keluar ada dua hal, bahwa negara kita memang punya aturan dan konstitusi, tetapi sebagai pemimpin negara dan punya agama dan punya sebagai seorang muslim juga punya kewajiban dan aturan sebagai seorang muslim. Maka dia harus mempersatukan umat Islam, mendengar suara Islam, tidak menabrak juga konstitusi, tidak juga menabrak ajaran kitab suci atau ajaran agama. Jadi syariat Islamnya tidak ditabrak, aturan negara tidak ditabrak. Oleh karenanya dilihat, kalau BOP ini menabrak dua-duanya nih, konstitusi ditabrak, kitab suci ditabrak. Jadi harus adil. Kalau di dalam politik luar negeri kan bebas aktif ya, tidak memihak. Adanya BOP ini udah pasti memihak itu. Tidak adil lagi. Kalau udah memihak, tidak adil dia. Padahal Allah itu memerintahkan kita supaya berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kan disuruh situ. Wa itajil kubra wa yanha 'anil fasai wal munkar. Suruh mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang dilakukan Trump ini jelas-jelas kemungkaran, kekejian dan kemaksiatan yang besar. Sudah membunuh, genosida, mendukung genosida, melakukan macam-macam, termasuk menculik dan seterusnya pemimpin Maduro dan seterusnya itu. Ini kemaksiatan, ini memang nggak boleh didukung. Harus dihentikan, dicegah. Kita harus berlaku adil di situ, maksudnya. Tidak mendukung mereka yang melakukan. Oleh karenanya harus ada pola edukasi publik yang terus dilakukan, membangun kesadaran publik bahwa nasional sulit diselesaikan kalau kita tidak menggunakan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syariat Islam. Aturan-aturan dalam kitab suci. Kalau itu ditabrak terus, hidup kita akan tidak merasakan yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Karena Islam itu turun untuk rahmatan lil alamin. Rahmatnya bukan hanya untuk Indonesia saja, alam. Oleh karenanya kita tidak cukup membicarakan ini untuk level Indonesia, diperluas, yaitu seluruh alam. Oleh karena dengan seluruh alam itu kita melihat bahwa Palestina masalah, itu harus diselesaikan dengan apa? Dengan cara apa dia menyelesaikan? Apakah dengan cara kapitalis, dengan cara komunis? Ternyata Islam sudah memberikan berbagai solusinya.
Tinggal kita mau pakai yang mana. Apakah menggunakan cara kapitalis atau cara komunis. Satu-satunya yang belum kita coba adalah cara Islam. Membebaskan Palestina itu sudah dicontohkan oleh Islam. Bagaimana cara membebaskannya. Di tahun setelah Rasulullah wafat 632, 5 tahun setelah itu 637, Khalifah Umar sudah mencontohkan bagaimana membebaskan Palestina itu. Masjidil Aqsa itu dibebaskan. Dari siapa? Dari penguasa Atrobun, Panglima Atrobun, yang begitu bengis. Masuklah Khalifah Umar masuk ke Palestina membebaskan itu. Sehingga pendeta Sophronimus itu sangat takut kalau itu dan menyerahkan kunci kepada Khalifah Umar, kunci gereja. Khalifah Umar tidak menerima, dibilang pakai aja gereja. Kami lindungi justru. Justru itulah menunjukkan bahwa Islam itu datang melindungi. Bukan hanya melindungi umat Islam, seluruh alam, termasuk melindungi gereja tidak dirusak, melindungi kaum minoritas tidak diganggu. Itu yang dilakukan. Rasul wafat 5 tahun kemudian Al-Aqsa sudah dibebaskan. Bagaimana cara membebaskan? Kirim pasukan. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Bersih. Walaupun kemudian Al-Aqsa dikuasai lagi oleh yang lain, kemudian Sultan Salahuddin lagi membebaskan yang kedua. Nah, sekarang Al-Aqsa dan Palestina dikuasai lagi oleh Zionis. Kita tunggu Khalifah Umar atau Salahuddin yang ketiga untuk membebaskan Al-Aqsa. Itu dari siapa? Tentu umat Islam harus menyiapkan pemimpinnya, menyiapkan sistemnya sehingga bisa dilakukan pembebasan kembali seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar yang mencontohkan dalam pembebasan maupun Sultan Salahuddin. Kita tidak bisa berharap kepada pemimpin-pemimpin hari ini yang ada raja, ada perdana menteri, ada lain. Kita tidak bisa berharap. Yang pernah membebaskan Palestina, menyelesaikan persoalan Palestina Al-Aqsa itu 2 pemimpin yang pernah tercatat, yaitu Khalifah Umar dan Sultan Salahuddin. Dua-duanya bukan presiden, dua-duanya bukan perdana menteri, dua-duanya adalah pemimpin Islam dengan sistem Islam, dengan karakter Islam, dengan pasukan Islam. Ya. Saya pikir ini yang harus ditanamkan kepada benak umat kaum muslimin hari ini, bahwa kita tidak bisa berharap kepada Trump, tidak bisa berharap kepada Netanyahu untuk memberi perdamaian kepada alam ini, karena Islam rahmatan lil alamin itu bukan seperti yang dicontohkan oleh Trump, bukan juga Netanyahu hari ini yang terus membunuh hari ini. Islam rahmatan lil alamin dicontohkan oleh Rasulullah, para khalifah setelahnya termasuk Abu Bakar, Umar yang membebaskan Khalifah Al-Aqsa. Saya pikir itu yang mungkin terus disampaikan oleh kita. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Rocky sudah main ke studio.